Selamat siang menjelang sore. Bahas dua match. Salam Just Talk. Bahas dua match. Apa namanya? MU untuk FA Cup dan Coppa Italia. Gue mulai dari Coppa dulu. Minggu lalu gue siaran Inter Juve di kandang. Juve menang. Mereka bermain tanpa Lukaku dan Hakimi, dan kelihatan di situ kekuatannya sudah berkurang ya. Alexis Sanchez yang main dapatkan beberapa peluang, mereka berusaha untuk menyerang, tapi nggak ada yang bisa nggak ada yang benar-benar berbahaya di depan, sehingga Juve yang ketinggalan dulu bisa balik menang 2-1 dan layak menang, bukan karena Juve hebat, karena Juve lebih pintar mainnya. Bermain lebih reaktif football, dan ya jujur itu terjadi juga pada match sekarang. Inter tahu bahwa mereka ketinggalan, bahwa mereka harus cetak gol. Inter tahu bahwa mereka sekarang lebih kuat karena Lukaku sudah bermain dan Hakimi juga. Cuman yang gua agak bingung kenapa Darmian dipasang sebagai bek kanan ya, sebagai winger kiri, padahal dia aslinya itu bek kanan. Nggak main terlalu buruk sih, tapi nilai tambahnya nggak ada. Gue bilang kenapa nggak Perisic dari awal gitu loh, terus bisa diganti, yang akhirnya juga diganti sama Perisic. Inter line up-nya berani memainkan dua attacking midfield, Eriksen dan Barella, Brozovic di belakang. Tapi gue lihat Inter ini mau skornya berapapun, mau apa mainnya gitu-gitu aja. Berusaha untuk passing-passing dari tengah, ujung-ujungnya ke sayap, dan ujung-ujungnya crossingnya jelek, atau sekali-sekali lewat tengah, shootingnya kena blok, end passingnya nggak nyampe, kena counter. Juve bener-bener reaktif football kalau gue bilang malam ini. Dalam arti ya mereka tinggal menunggu main 4-4-2, bermain dengan Bentancur sama Rabiot, nggak ada Arthur, di kiri Bernardeschi kalau nggak salah ya. Kulusevski bermain ya lumayan, not bad. Ronaldo dapat berapa peluang diselamatkan oleh Handanovic. Tapi ya Juve kalau gue bilang sih control the match. Defense-nya bagus, kokoh, peluang dapat dari counter, karena mereka tahu Inter harus mengambil inisiatif. Cuman gue nggak tahu Inter mau kemana dengan Conte, tapi gue tidak yakin ownernya ini happy dengan permainan Conte, dengan hasil yang diraih oleh Inter so far. Intinya adalah Inter out dari Coppa, sekarang bisa lebih fokus ke Eropa, nggak main lagi ya, ke Serie A, which is good kalau gue bilang, karena Inter tidak punya cukup kualitas untuk bisa bermain di 3 kompetisi, untuk bisa bermain konsisten di setiap kompetisi. Jadi mending fokus ke Serie A aja. Sementara Juve lolos, besok ketemu, gue siaran di UCTV, ketemu Atalanta atau Napoli. Gue harap ketemu Atalanta karena gue lebih suka lihat dua permainan yang sangat berbeda dan efektivitas, walaupun feeling gue si Juve yang juara ya, siapapun ketemunya, but that's okay. Kita lihat aja ntar di final siapa. Terus ke MU West Ham. Nah, tiap kali MU bermain tanpa Bruno dengan Van de Beek sebagai starter, gue udah nebak mainnya kayak gimana. Yaitu dua pemain tengah yang bekerja keras, Van de Beek ke depan nunggu bola. Dan this time kembali terbukti. Dia diganti di menit 70-an. Gue lihat kadang-kadang gue lihat di Footmob hasilnya gimana, penilaiannya gimana. Van de Beek itu dapat paling rendah 6,1. Ya kembali lagi nggak banget Van de Beek
nggak punya peran, nggak dominan, dan sering juga dicuekin sama Rashford sama Martial. Nggak ada Bruno ini bener-bener MU itu main kayak ayam tanpa kepala ya. Kalau gue bilang ini salah satu match yang buruk yang pernah dimainkan oleh MU. Nggak ada kreativitas, ujung-ujungnya Rashford crossing ngincer Martial. Beberapa kali begitu. Greenwood nggak kelihatan juga sama sekali. Bahkan Teles yang main lumayan bagus. Tapi ya cuman crossing, passing, muter-muter, satu parkir bis, satu muter-muter. Sampai di babak pertama satu peluang, itu juga headingnya si siapa namanya, Lindelof, yang kena deflect dan akhirnya diselamatkan oleh Fabianski. Habis itu nggak kelihatan. Nah, babak kedua menit 70-an, pertama McTominay masuk gantiin Matic, terus siapa namanya, Bruno masuk, langsung berubah dalam arti gue nggak tahu, kayaknya pemain MU juga lebih semangat kalau Bruno yang main, feeling gue ya, nggak tahu juga. Cuman ya permainan berubah jauh lebih berbahaya seperti yang kita kenal. Luke Shaw akhirnya masuk, Brandon Williams masuk, baru kita lihat MU yang kita kenal, bermain cepat. Rashford nunggu, bukan sebagai pasar tapi sebagai killer. Bebannya nggak ditanggung oleh Martial doang di depan. Bruno lebih terlibat, berapa kali dapat peluang shots, tapi at least ya gol itu dari scrimmage ya layak menang lah. Golnya McTominay ya bukan scrimmage tapi bola di kotak penalti yang akhirnya jatuh di sikat McTominay, masuk. Dan kalau bilang layak menang lah, sangat layak. Cuman permainannya itu enggak banget. Bahkan West Ham ini gue bingung. West Ham tim utama aja katro, apalagi ada dengan beberapa pelapis. Itu asli enggak banget, jelek banget. Gue nggak ngerti lah ini si Moyes ini pelatih kayak apa. Walaupun orang bilang ya dia kan berada di papan atas, oke. Kadang gue bingung West Ham gimana bisa menang kalau main kayak begini ya. Mainnya ancur-ancuran lah, dan pemainnya juga passing yang ngawur, ujung-ujungnya mengharapkan berbahaya pada saat corner atau free kick dengan crossing di tengah, walaupun sebagian besar disikat bersih sama MU. Tapi West Ham ini nggak banget lah. Intinya ini salah satu match yang harus cepat dilupakan untuk MU, karena ya it's just too much untuk MU. Berkali-kali bermain dalam tiap 3-4 hari lah, 3-4 hari main. Udah berapa bulan kayak begitu, nggak di FA Cup lah, nggak di Liga lah, belum tahun baru. MU emang nggak sanggup untuk bisa bermain konsisten terus, makanya dapat beberapa kali ugly win kan. Cuman kita lihat nanti ada ditambah Champions League lagi, di European League. MU main di European League ya, bukan Champions League, lupa gue. Di situ beban akan tambah berat. Nah, beruntung kalau nggak ada yang cedera, tapi jangan berharap banyak bahwa MU akan bermain super bagus setiap match. Oke, gue rasa itu dulu. Kita lihat besok matchnya apa untuk bikin review. Thanks for watching.